Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk hari ini saya mau memberikan materi tentang contoh tampilan sistem yang ada di hotel pada menu reservasi ya, menu pemesanan kamar. Untuk yang tampil yang ada di layar ini adalah contoh tampilan sistem di hotel secara computerized ya, bukan manual. Kalau manual biasanya menggunakan formulir, namun untuk sekarang rata-rata sudah menggunakan sistem. Namun bisa juga di merger keduanya, jadi menggunakan printout ya, hard copy dan juga sistem. Tetap dua-duanya digunakan. Nah, lalu prosedur pengisiannya seperti apa, Pak? Misalnya ada tamu yang mau check-in ya, kita biasanya meminta ID card tamu, ya seperti ini. Ini pakai ID card saya, anggap saja ini sebagai tamunya yang mau menginap. Nah, setelah kita copy data dari tamu tersebut, itu yang akan kita pakai untuk menginput data pemesanan kamarnya di reservation form yang ada di sistem. Oke, kita mulai saja ya. Di sini ada reservation number ya. Yang ini berarti adalah nomor urut pemesanan. Jadi setiap kali kita membuatkan reservasi baru itu nomornya akan berganti, update ya. Kemudian di sini ada source of booking ya, sumber pemesanan. Tamunya memesan via apa? Melalui apa? Di sini penggulungannya ya, kurang lebih ada walk-in guest ya, tamu yang datang langsung. Kemudian FIT ya, free individual traveler ya, tamu-tamu yang sudah memesan lebih dahulu biasanya jauh-jauh hari, entah datang langsung maupun melalui telepon, itu kita golongkan ke FIT. Kemudian selanjutnya grup itu masuk ke dalam GIT. Kemudian travel agent. Nah, ini travel agent yang offline ya. Kemudian di sini ada OTA atau online travel agent. Kemudian di sini ada yang pemesanan via yang lain ya, mungkin bisa melalui website atau portal pemesanan kamar yang lainnya, ini bisa kita masukkan yang lain. Ini saya persempit saja. Nah, di sini saya ambil contoh tamunya memesan langsung ke hotel ya, tamu ini. Kita masukkan ke walk-in guest. Kemudian company-nya, apakah dia dari perusahaan atau bukan. Kalau bukan, maka kita bisa masukkan individual, gitu saja. Kemudian nama pemesannya, ya kita tulis. Penulisannya seperti ini ya. Titelnya di belakang. Mr., Mrs. atau Miss itu gelarnya kita taruh belakang. Dan namanya biasanya nama depan berada di belakang, gitu ya. Penulisannya seperti itu. Arrival date, misalnya hari ini tanggal 11 Januari, maka kita masukkan 11 Januari 2020. Kemudian dia stay-nya untuk berapa malam? Misalnya dia menginap atau stay untuk 2 malam sampai dengan tanggal 13 ya. Tulis di sini. Nah, dia akan otomatis nanti terhitung 2 malam di sini ya. Kemudian number of room, berapa jumlah kamar yang dipesan. Misalnya pesan 1 kamar ya. Kemudian total tamu yang menginap, biasanya sih 2 standarnya. Meskipun 1 yang menginap, namun biasanya secara sistem ditulis 2 untuk memudahkan. Kemudian room number-nya. Ini saya ambil contoh. Nah, ini saya ambil contoh, kita hanya punya 20 kamar, begitu aja. Dari mulai kamar 101 sampai 110, kemudian 201 sampai 210. Misalnya tamunya memesan, ini kan tipe-tipe kamar ya, mulai standar twin, kemudian standar double, ada superior double, superior twin, ya. Sampai bawah ada deluxe twin, deluxe double, ya. Untuk yang 2 tempat tidur itu pakai kode twin, kemudian yang 1 tempat tidur, ya, itu pakai yang double. Ingat, twin biasanya ukuran tempat tidurnya 100 kali 200, sedangkan untuk yang double itu ukuran 180 kali 200 ya. Standarnya seperti itu ukurannya. Misalnya tamunya memesan kamar yang double ya di sini 103 double di sini.
Nah, kemudian di bawahnya ini adalah kode harga kamar atau biasa disebut rate code di sini. Nah, rate code di hotel itu ada bermacam-macam. Contohnya ini, ada beberapa yang saya berikan contoh di sini. Ada publish, harga publish. Harga publish itu biasanya harga yang kita pakai untuk tamu-tamu walk-in guest, tamu-tamu yang datang langsung ke hotel. Itu pakai harga publish ya. Kemudian tamu-tamu dari perusahaan yang bekerja sama dengan hotel, sudah ada kerjasama dengan hotel kita ya dalam waktu yang lama. Itu kita masukkan corporate. Jadi dia biasanya ada langganan tamu-tamu rombongan seperti itu. Baik rombongan maupun individu itu masuk corporate kalau dia sudah berlangganan lama atau sudah ada kontrak kerjasama begitu. Kemudian ad hoc ini untuk harga promosi yang dipakai untuk tamu-tamu dari suatu perusahaan maupun semacam corporate itu yang ingin menjalin kerjasama dengan hotel. Nah, diberikan harga promosi lebih awal itu, yaitu ad hoc ya. Harganya biasanya lebih murah karena promosi. Kemudian untuk promo di sini adalah promo secara umum ya, misalnya event-event Natal kayak gitu. Kemudian mungkin Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tahun baru, pakai harga promo di sini. Kemudian early bird itu adalah harga kamar yang digunakan untuk tamu-tamu yang memesan jauh-jauh hari. Misalnya kalian saat ini memesan untuk tahun baru, nanti tahun 2022. Nah, itu dapat harga early bird di sini. Biasanya seharusnya nanti tahun baru harganya mungkin satu malamnya itu 3 juta, kalian mungkin karena memesannya sekarang gitu ya, kalian bisa dapat harga 1 juta. Itu adalah harga ini masuk dalam early bird. Kemudian harga paket ini biasanya untuk harga-harga tamu rombongan. Tamu rombongan biasanya dihitung per pax atau per kepala. Ya, per pax atau per kepala. Kemudian bisa juga termasuk dengan MICE ya, meeting misalnya. Jadi tidak hanya menginap, tapi termasuk harga meeting, harga makan pagi, dinner, coffee break, dan sebagainya, itu masuk ke dalam paket di sini. Hitungannya per orang biasanya. Misalnya satu orang dihitung 100.000 per malam, kemudian atau mungkin 150 gitu ya. Itu termasuk paket. Nah, harga di sini juga saya urutkan, harga di sini ya, urut sesuai dengan harga kode harga yang ada di sini. Jadi kalau misalnya walk-in guest itu dapat harga ini lebih mahal kan, 500 ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada total amount dari total harga kamar selama menginap. Nah, di sini misalnya di sini karena menginap 2 malam ya, maka di sini terhitung karena per malamnya 500 menjadi 1 juta selama 2 malam. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut saja ke pengisian identitas tamunya. Kita tulis sesuai dengan identitas yang ada di sini ya. Kita tulis seperti tadi penulisannya. ID number itu yang ada di sini ya. ID number itu. Ini ID number. Jadi sesuaikan dengan ID tamu. 03. Seperti ini. Kemudian alamat ya, kita tulis lengkap di situ. Oke, city ini seharusnya sih di sini ditulis kota ya, kota pasti seperti ini. Kalau di sistem biasanya banyak lengkap karena ini saya buat sendiri sistemnya pakai Excel aja, jadi belum sempat saya trace ke sini untuk kota-kotanya. Jadi ini saya pakai provinsi ya untuk memudahkan aja. Tapi nanti biasanya pakai kota biasanya kalau di sistem. Cuma biar mudah saja. Negara. Nah, ini biasanya juga kalau sistem dia langsung otomatis muncul ya. Region ya, sesuaikan dengan identitas. Kalau nggak ada,
Ya bisa katolik muslim ya, mayoritas kan kalau di Jawa Timur itu muslim, tapi kalau di luar atau kalau kalian ragu tulis saja lainnya ya, kalau tidak muncul di sini. Ini karena di sini nggak ada keterangannya. Kalau SIM. Pekerjaan. Kita sesuaikan ya pekerjaan di sini mahasiswa. Oke, misalnya. Ini ada banyak pilihan nanti, biasanya di sistem. Tinggal kalian sesuaikan saja. Kemudian notes di sini adalah request tamu tertentu ya. Misalnya dia menginginkan request join bed ya, atau tempat tidurnya digabung Hollywood ya, atau misalnya minta balkonnya dibuka, balkoninya balkoni misalnya seperti itu, atau besok request untuk service ya, service airport. Misalnya dia meminta untuk pengantaran ke airport pada tanggal 13 ini ya, kita tulis di sini. Januari 20. Kalau itu biasanya disingkat-singkat nggak masalah, yang penting bisa dipahami oleh rekan kerjanya ya. Ini untuk mempersingkat kerja saja. Disingkat-singkat boleh, asalkan pakai istilah-istilah yang bisa dipahami rekannya, fleksibel ya. Kayak gini. Kemudian setelah ini langsung kita check-in kan. Di sini ada tombol check-in di sini. Nanti kita check-in kan, otomatis dia akan masuk ke database guest in house. Oke, itu untuk hari ini sampai di situ aja yang saya sampaikan. Seperti apa sih caranya input ke sistem yang ada di hotel. Nah, itu samplingnya seperti ini. Nanti selanjutnya bertahap saya sampaikan satu persatu bagaimana kurang lebih sistem-sistem yang ada di hotel pada setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Oke, terima kasih Mbak semuanya. Selamat pagi.